Ya inilah Baradaya teman-teman ya. Banyak guguran. Oke, hati-hati karena saya nggak bisa roll mepet ya. Lihat. Ogat, ogat, ogat. Pagi teman-teman, selamat datang di YouTube saya lagi bareng sama saya Wayan. Nah, teman-teman, pagi ini saya sudah berada di wisata Bukit Kelangon lagi. Kali ini saya mau coba muncak Merapi pakai 8 inci lagi. Setelah kemarin di bulan April ya, saya sudah ke sini. Tapi waktu itu cuma sebentar karena memang satu saya masih pengenalan jalur dan yang kedua saya masih observasi sinyal ya. Sinyal IRS dan VTX, dan ternyata teman-teman bisa lihat bahwa sinyal IRS dan VTX atau unit saya semuanya berantakan. Nah, ini saya mau coba lagi, tapi sayangnya ini jam 7.45, sorry 6.45. Teman-teman bisa lihat cuacanya di sananya sudah ada matahari tuh, cuma puncaknya masih tertutup teman-teman. Bisa sih, ini ada celah di sini ya, di celah naik ke sana bisa, cuma saya takutnya di sana tuh ada awan tebal karena memang forecastnya dari jam 5 sampai jam 7 itu dia agak berawan. Saya nggak tahu nanti, tapi di atas jam 7 katanya cuaca cerah. Well, kita lihat aja apakah bisa. Ini mulai gerimis ya, agak sedikit gerimis ya, semoga bisa ya teman-teman. Oke, kalau gitu saya siap-siap, semoga dalam waktu kurang lebih 15 menit lagi saya bisa segera take off. Awannya sudah mulai clear. Ya udah, itu aja, kita lanjut ke persiapan drone-nya. Oke, yuk. Oke teman-teman, kita siap-siap. Cuacanya sudah agak sedikit mulai terbuka. Oke, saya nyalain remote dulu. Welcome to HTX. Nyalokin drone. Aduh, drone saya colokin sebentar. Oke, drone on. GPS sudah, sepertinya sudah lock. GoPro on. Sebentar, Google saya nyalakan. Oke, Google sudah record. Sebentar. Waduh, agak deg-degan juga nih. Oke, GPS good. Oke ya. Sebentar. Oh, ini belum. O4 Pro. Google cooling fan error. Wow, kenapa? Oke, saya record dulu GoPro dan Google 1, 2, 3. Oke, Google sudah record, GoPro sudah record. Kita take off dari sini. Dari Bukit Kelangon lagi ya, teman-teman. Oke, sudah record ya. Arming. Oke, in 3, 2, 1. Oke, kita take off. 3, 2, 1 dari belakang. Oke, sebentar saya putar dulu. Oke, ini adalah Bukit Kelangon. Cuacanya cerah dan lanjut. Jujur saya agak deg-degan ini yang terbang kedua karena cuacanya tidak terlalu bagus ya.
Apa-apa, kita coba aja. Aduh, Google Fans saya error teman-teman, saya nggak tahu kenapa. Oke, ini saya agak sedikit ke kiri ya, ke arah barat, menghindari awan. Saya langsung ke arah Merapi ya teman-teman. Semoga drone-nya bagus. Battery 90%. Oke, baterai saya sudah kayaknya saya akan masuk sedikit ke awan, ada celah. Oke, sinyal bagus semua. Ternyata di atas clear, awannya clear. Cuma di bawahnya ini nih yang agak sedikit ini ya, berawan. Bukan berawan lagi, tebel. Apa-apa. Oke, jarak sudah di berapa nih? 1,5. Ini saya kurang ya teman-teman ya, kurang dangak sedikit nih kameranya. Oke, kita langsung ternyata di atas. Sayangnya gagal, saya error bukannya. Oke, ini udah sampai di mana, lereng. Saya harus niup angin ke Google teman-teman, karena ini Google-nya error, fan-nya membun. Battery 80%. Kita sudah mulai nanjak, sinyal bagus semua, jaraknya udah 6. Kemarin di sini jelas sinyal saya, di sini masih oke lah. Ini saya harus nyepin Google. Oke, ini kita naik pelan-pelan aja. Nah, itu dia. Ini kayaknya kamera saya kurang banget ya. Oke, sebentar. Saya akan maju dikit dulu. Ini saya melewati jalur sawah letusan tahun 2010 ya, kalau nggak salah. Oke, sampai di ini di Kuba Lava Tengah mulai. Ini aduh, kurang banget kon. Ini itu dia. Oke, kita sampai di Kuba. Battery 70%. Oke, baterai saya 70%, 3,6. Nyampe teman-teman di mana? Kuba Lava Tengah. Wow, itu sebentar. Teman-teman bisa lihat ya, ini panas sekali. Saya nggak bisa terlalu ke tengah karena tertutup awan. Iya, inilah Kuba Lava Tengah. Oh my god. Oke. Oke, saya coba ke sini teman-teman ya. Ke barat daya.
Baradaya itu sebelah sini. Nah ini kalau kita take off dari karena dari mana, dari Muntilan atau Babadan ini kelihatan, tapi saya nggak bisa ke sana karena sinyalnya akan terblok. Ya inilah Baradaya teman-teman ya. Banyak guguran. Oke, hati-hati karena saya nggak bisa terlalu mepet ya. Lihat. Logat. Telemetry lost. Return to home. Our exit from critical telemetry. Oke, teman-teman, saya coba jelaskan ya apa yang terjadi di sini. Jadi kalau dilihat dari rekaman GoPro 9-nya, saya terlalu dekat ya, terlalu ke arah barat daya. Lalu saya juga tidak menyadari arah angin yang bertiup dari arah belakang drone. Teman-teman bisa lihat asap kepulan di kubahnya itu menuju ke atas ya. Berarti ada dorongan angin dari bawah ya. Ditambah lagi saya yang terlalu dekat ke barat daya. Nah pada saat kejadian ini sinyal OM4 saya terputus dengan goggles. Jadi di goggles itu blank, biru, nggak ada visualisasinya ya. Tapi remote saya masih connect dengan drone-nya. Dan pada saat itu juga saya tidak mengetahui kalau drone saya apakah dia berhasil GPS rescue atau menabrak lereng barat daya ya. Tapi yang saya tahu bahwa remote masih terkonek dengan drone ya. Cuma masalahnya saya nggak bisa melihat visual dari Google apakah dia berhasil kembali GPS rescue atau menabrak lereng, tapi baterainya masih connect dengan drone ya. Itu yang saya tidak tahu teman-teman. Dan ini goggles otomatis langsung terputus ya. Rekaman Google langsung terputus. Yang hidup hanyalah rekaman dari GoPro 9 ya teman-teman. Oke, ini akan saya percepat saja karena videonya panjang ya, GPS rescue-nya panjang teman-teman. Jadi pada saat ketika drone balik menuju home point itu kurang lebih saya harus nunggu sekitar 10 menit teman-teman, hampir 11 menit lah ya, karena memang di atas itu anginnya lumayan agak kencang, jadi drone pelan ya, ditambah lagi dengan jarak dari Klangon ke Merapi itu berkisar di 3, sekian lah ya. Jadi ini di saat ini, pada saat kejadian ini saya hanya bisa panik karena saya tidak mendapatkan visual dari goggles. Tidak ada sama sekali tampilan video di goggles ya. Yang saya lihat hanyalah remote masih terhubung dengan drone, jadi masih ada sinyal yang terhubung. Tapi entah kenapa sampai di jarak kurang lebih 1 kilo menuju home point ya, itu saya nggak dapat visual dari visual video ya dari drone ya. Berarti dari dari ketika di GPS rescue sekitar 2 kilo menuju home point itu sama sekali tidak ada tampilan gambar di goggles teman-teman. Oke, ini videonya saya percepat aja sampai nanti dengan dia landing ya. Saya percepat saja ya teman-teman.
Oke teman-teman, ini adalah visual atau footage ketika drone saya sudah berhasil kembali. Jadi saya mendapatkan visual dari goggles. Saya sudah mendapatkan visual. Ini jujur saya agak sedikit kaget ya, karena saya berpikir drone saya sudah hilang gitu ya. Karena saya menunggu sekitar hampir 11 menit dari semenjak hilang kontak, tapi akhirnya ini muncul kembali visual gambarnya ya, videonya ya. Berarti drone berhasil kembali ya, berhasil kembali lagi, dan ini saya nonaktifkan GPS rescue-nya, saya ambil alih. Tapi pada saat ini baterai juga sudah critical, masih sekitar 20%, sekitar 3 voltan ya kurang lebih. Dan ini posisi drone saya kalau lihat dari goggles itu kurang lebih sekitar 1 kilo home point, kurang dari 1 kilo ya. Tapi ketinggiannya masih lumayan cukup tinggi nih teman-teman. Ini saya berputar-putar, tadi juga sekalian ngedive langsung turun untuk bisa menghemat baterai. Nah, tapi dilalanya ketika turun, kabut di sekitar Kelangon sudah menutupi semua ya teman-teman. Ini nyaris saya nggak bisa melihat home point secara visual, tapi saya hanya berdasarkan home direction nih teman-teman. Ini saya coba masuk ke dalam kabut, tapi ternyata putih sekali ya, nyaris nggak kelihatan. Akhirnya saya urungkan niat, saya coba ngerem, lalu saya coba dari arah sisi bawah nih teman-teman. Saya mencoba dari sisi bawah. Ini jaraknya sudah di bawah 1 kilo ya teman-teman. Ini saya gambling antara drone crash karena kehabisan baterai, atau saya crash karena terlalu pendek ya, karena di bawah juga ternyata nggak kelihatan ya pepohonan itu. Ini akhirnya saya nekat aja, saya pasrah aja, saya masuk lagi, dan ternyata saya bisa melihat sesuatu warna orange itu di bawah. Itu adalah tenda camping di sekitar wisata Bukit Kelangon ya teman-teman. Akhirnya saya bisa melihat home point saya. Ini saya langsung direct untuk landing karena baterai sudah kritikal sekali ya teman-teman. Biasanya saya memutar dulu untuk melihat pemandangan, tapi kali ini teman-teman bisa lihat bahwa sekeliling Bukit Kelangon tuh sudah tertutup kabut tebal ya teman-teman, dan baterai juga sudah kritikal. Oke, ini teman-teman, ini sudah safe ya. Saya lega sekali, akhirnya saya bisa kembali menguasai drone setelah tadi hilang sinyal selama hampir 11 menit. Oke teman-teman, ini saya landing dulu. Akhirnya bisa landing ya dengan selamat, drone-nya nggak jadi hilang. Wow, ini pengalaman yang luar biasa teman-teman. Oke, kita persiapan landing, dan ya kita landing. Oke teman-teman, aduh sebentar, saya copot goggle dulu ya. Jadi tadi sempat saya nyatakan drone saya hilang ya di atas, karena saya tadi lost contact di Baradaya, mencoba mengintip Baradaya, terus tahu MBPS hilang, gelap. Lalu saya switch GPS rescue, tapi hampir sekitar berapa menit ya, saya lupa. Hitung dia nggak balik-balik ya teman-teman. Jadi saya putuskan untuk menyatakan drone saya hilang. Tapi ternyata tadi begitu saya off record dari handphone ini, saya mau matiin gagal, saya lihat loh ada tampilan lagi teman-teman. Ternyata drone saya balik, GPS rescue cuma pelan, karena di atas anginnya ternyata kencang teman-teman. Akhirnya tadi saya dapat visual lagi di goggles di jarak 2 kilo, lalu saya ambil alih kembali, dan syukurnya bisa landing walaupun cuacanya seperti itu teman-teman. Berkabut tebal, nyaris nggak kelihatan Merapinya. Ya sudah, syukurnya drone bisa saya ambil alih kembali dan saya landing tadi, walaupun agak sedikit khawatir ya karena nggak bisa lihat bawah, sudah mulai turun. Tapi syukurnya ini tadi masih agak mendingan sih, tapi karena sudah rada mendingan.
Tuhan masih maha baik sama saya masih dikasih kesempatan untuk nerbangin lagi si 8 inci nanti, next time ya, ke Merapi lagi ya. Oke, itu aja. Teman-teman, nanti kita lihat footage-nya langsung ya dari GoPro 9, karena saya yakin dari O4-nya sudah stop recording, karena saya tadi pakainya recordingnya pakai yang automatic record. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channel YouTube saya dan like videonya, jangan lupa aktifkan notifikasinya. Oke, terima kasih yang sudah nonton video saya yang super panjang ini, karena tadi GPS rescue teman-teman. Ya sudah, kalau gitu terima kasih dan saya masih kembali. Ciao.